Februari. Ini kalau kita keluar dari sini Februari. Maret. Nah, kalau kita keluar dari kan video di jeda kan, kecuali kamu klik X. Oke. Itu udah selesai. Mana baru kan dari situ. So you have 5 pentol bakar. Okay. 5. Mama mau live nih. Kita keluar. Jam berapa nih? Nah. Halo. Assalamualaikum. Mbak Astri. Nah, ini kita sudah mulai ini, Mbak. mulai mengudara ya, Mbak. Iya. Kita mulai ini ya, Mbak ya. Kita mulai 5 menit lagi ya. Ya. Baiknya sehat, Mbak. Sehat, alhamdulillah. Oh ya, tapi suaraku tuh agak-agak serak-serak begitu. Oh, pasti terlalu semangat kelas online ya. Oh iya. Iya. Semangat betul sampai sakit. Sampai ke dokter mata, Mbak Astri. Tadi ya, Mbak. Tadi ke dokter ya. Tadi ke dokter kontrol kan. November itu apa bulan Oktober ya, itu saya kena ini, tekanan bola matanya naik. Jadi karena ini radiasi katanya. Wah, udah banyak Zea. ini siapa-siapa aja nih yang gabung nih? Udah rame gabung. Halo, ini ada Mas Nova. Oh, ini ada Arfiantino. Mas ini Mbak Astri ini Arfiantino itu, Mas Nova itu dari Mini University. Tadi mau gabung yang itu rencana kita itu, Mbak. Oh, boleh. Iya, Mas Nova, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Mas Nova. Hari ini sesinya kita mau bicara tentang personal branding dulu ya. Sama branding. Nah, ini sudah Siapa mahasiswa tua? Ada mahasiswa tua nih, Mbak, kayaknya. Iya nih. Ada Mbak Mercu. Nah, ini ada nih yang apa? Mbak Astri tuh. Mungkin kita nanti memperkenalkan diri masing-masing ya, Mbak. Jadi teman-teman Unmul jadi tahu saya, terus teman-teman Vkom juga jadi kenal sama Mbak Ica. Iya. Ini gimana nih kita ini Mbak Astri dulu kali yang kenalan dulu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Ica. Selamat malam, teman-teman dosen ilmu komunikasi Unmul. Terus juga teman-teman mahasiswa Unmul juga.
Apa ya? Saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Astri Wulandari, biasanya dipanggil Mbak Astri sih. Jadi ada satu budaya di ilmu komunikasi Mercubuana Jogja nih. Jadi biar lebih dekat sama mahasiswa, dosen-dosennya tuh dipanggil Mas dan Mbak gitu. Supaya apa ya? Biar lebih deket aja, iya biar lebih deket terus biar kayak seumuran aja gitu ya Mbak. Ya terus uh, kalau lebih ke bidang keilmuan, saya lebih ke marketing communication sih dan beberapa mata kuliah public relation juga, tapi tidak banyak, lebih banyak mengarah ke markom sih Mbak. Jadi mungkin kita sebidang ya Mbak, sebidang dengan Mbak Ica. Jadi mulai memikirkan apa nih yang bisa kita kolaborasiin bareng gitu. Iya bener ya, kita sudah ngobrol itu kemarin waktu pertama kali kita kenal setelah MOU itu apa, dan semoga kedepannya juga kita memang banyak kolaborasi ya di markom khususnya di komunikasi secara umum begitu. Ya. Mungkin itu sih Mbak kalau dari saya. Iya kalau gitu ini sekarang giliran dari saya. Saya juga ingin memperkenalkan diri sebelum kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrol santai kita malam ini Mbak ya. Nama saya Nisa Wahyuni Arsyad, biasanya dipanggil Ibu Ica. Usia 38 tahun, saya kelahiran 10 Juni 1992, asli Samarinda. Ibu saya orang Solo, tapi bapak itu orang Banjar, abah orang Banjar gitu, dan lahir gede di Samarinda, di kota Samarinda. Nah, di ilmu komunikasi Unmul saya sudah berkontribusi di Unmul itu sejak tahun 2011 ya, sejak tahun 2011 sampai sekarang. Nah, tapi sebelum menjadi dosen di ilmu komunikasi Unmul, background saya praktisi ya, pekerja dulu ya, habis lulus kuliah. Nah, itu kemudian kerja pertama kali itu di Bank Mega cabang Balikpapan, terus kemudian tahun berapa itu, tahun 2007 awal itu kerjanya di Bank Mega, kemudian itu setahun, kira-kira 7 bulan itu saya kerja di Bank Mega, kemudian kerja di Honda, waktu itu di Honda Semoga Jaya sebagai main customer relation. Ya itu cuma 4 bulan. Kemudian saya ditarik di hire Astra Internasional, dan kemudian saya bekerja di situ selama 2 tahun. Sampai 2009 akhir. Kalau nggak salah tuh sampai 2009 akhir saya di Astra sebagai customer service and underwriting. Nah, setelah itu sempat vakum karena menikah, hamil gitu ya. Setelah anak lahir baru kemudian mulai berkecimpung di dunia perdosenan ini begitu. tahun 2011 itu baru masuk sampai sekarang seperti itu. Jadi konsentrasi bidang ya sebenarnya S1-nya sih sebenarnya PR public relation, tapi kemudian S2 itu saya ngambilnya marketing. Nah, jadi pas ngajar memang banyak mata kuliah itu tentang PR eksternal, kemudian marketing communication, kemudian CSR branding, terus community development ya, seperti itu. Jadi psikologi komunikasi juga itu. Jadi bidang kajiannya seputar itu. Nanti kita bisa kolaps di bidang-bidang itu ya. Nah, kemudian juga selain itu saya sempat juga menjadi pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM itu dari tahun 2014 itu saya bikin brand dengan memproduksi teh bawang Dayak ya, bikin berapa tahun gitu. Cuma kemudian karena kesibukan ketika saya menjadi struktural di tahun 2018 itu akhirnya vakum Mbak Astri. Nah itu sampai sekarang. Nah disitulah saya bergabung dengan salah satu komunitas di sini di University, Cultimpreneur, seperti itu.
Nah, mungkin itu aja perkenalan dari saya. Semoga kedepannya saya kan juga harus berkenalan dengan ini ya, dengan teman-teman di Vkom UMBY, dan semoga juga kedepannya kita bisa berkolaborasi lebih lanjut kayak begitu. Padahal tadi ini loh Mbak, branding saya ke Mbak Ica itu kelahiran 91 Mbak, serius. Waduh. Anu ya. Kelahiran 91. Nah, ini ada Ibu Vina Furkonia. Halo Ibu Vina. Itu WD 2 di fisik Mbak Astri. Halo kelahiran Bu. tahun 91 Mbak. Beneran nggak lebay Mbak, serius. Mbak Astri kelahiran tahun berapa Mbak? 88 Mbak. 8 Mbak. Beda tipis kita. Beda tipis. Ini sudah jam 20 lewat lebih 5 menit ya. Iya, lebih 5 menit. Jadi sini di sana 19.05 ya. Iya. Kita mulai kah ini? Oke, boleh Mbak. Kalimantan Mbak. Kalau orang Kalimantan ini ada kah-kahnya Mbak ya. Sama Mbak, orang Papua juga gitu kan? Itu kah apakah begitu. Jadi nanti kalau Mbak Astri akan terbiasa. Biasa Mbak, kan saya juga orang Papua Mbak. Oh iya Kak? Iya. Mbak Astri apa? Bukan asli Jogja. Sorong. Oh, bukan. Oh, dari Sorong. Jadi udah biasa juga kayak gitu. Jadi di sini merantau sendirian Mbak di Jogja. Dari 2002 Mbak, dari SMA sendiri, mencari pendidikan yang lebih baik lah. Iya, mencari pendidikan yang lebih baik, benar. Saya juga kuliah dulu di Jogja Mbak, dan saya suka kota itu. Kangenin soalnya. Iya. Mungkin kita mulai kali ya Mbak ya. Kita hari ini lebih ngobrolin tentang ini ya, personal branding dalam membentuk karir ya. Mungkin mungkin dari Mbak Ica dulu nih selaku senior gitu. Senior saya, terus lebih lama juga berkecimpung di dunia praktisi. Nah, kalau menurut Mbak Ica sendiri, secara general itu personal branding itu dapat didefinisikan atau apa yang bisa kita tangkap dengan kata kunci dari personal branding itu? Oke, mungkin ini kan banyak ya definisi tentang personal branding. Mungkin ini dari saya ketika saya merangkum dari banyak hal aja ya. Kalau saya melihat personal branding itu bicara tentang kesan tentang nilai, tentang perilaku, tentang keunikan, tentang gaya, tentang prestasi ya, yang ditunjukkan oleh seseorang, dibangun oleh seseorang secara itu sadar atau tidak sadar, yang sebenarnya tujuannya untuk membentuk citra dirinya. Nah, ada juga yang bilang bahwa gini, personal branding adalah ketika kita bisa paham tentang potensi-potensi atau kualitas-kualitas yang ada di dalam diri kita. Ya, potensi-potensi atau kualitas-kualitas di dalam diri kita, skillnya kita, terus kemudian kekuatan-kekuatan yang kita miliki dan kita gunakan itu untuk membangun citra diri kita. Seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak Astri sendiri gimana? Kalau menurut saya sih mungkin ini ya, yang pertama tuh personal branding itu sebenarnya istilah yang sering kita dengar gitu. Tapi mungkin ada satu pergeseran gitu. Misalnya kita menganggap yang boleh melakukan personal branding itu hanya politisi aja, atau public speaker aja, atau mungkin tokoh-tokoh yang istilahnya sering muncul di publik gitu. Padahal setiap orang, setiap individu itu dari bawaannya juga sudah memiliki personal branding, cuman bedanya mungkin ada yang karirnya tidak go public banget, tidak berupa public figure gitu. Ada yang memang dia menganggap dia tidak berkarir, tapi sebenarnya apa yang dia bentuk setiap hari itu juga bagian dari personal branding gitu. Jadi sebenarnya itu secara alami itu sudah menempel pada diri kita masing-masing, karena itu tadi yang kata Mbak Ica itu bagaimana kita menggambarkan
citra diri kita secara fisik, secara nilai, atau secara value. Nah, kalau menurut saya personal branding lebih seperti itu. Iya, benar sih. Kenapa? Karena gini juga. Saya sepakat seperti yang dikemukakan sama Mbak Astri ya, bahwa bukan hanya orang-orang yang berkecimpung di ranah publik ya, bukan hanya orang-orang terkenal, bukan hanya artis aja, bukan hanya politikus aja yang memang diharuskan untuk membangun personal branding. Pada dasarnya semua orang itu punya wilayah jelajahnya sendiri. Ya, punya wilayah jelajahnya sendiri. Jadi alangkah lebih baik kalau kita bisa membangun dan mengembangkan personal branding yang kita inginkan sesuai dengan wilayah jelajah kita itu tadi, seperti itu. Jadi kita mau bekerja dimanapun, yang dilihat itu adalah personal brandingnya kita. Jadi kenapa? Karena kalau kita bicara tentang personal branding kan nanti pada akhirnya kita ngelihat ini kuat atau enggak sih karakternya, identitasnya seperti apa. Nah itu personal branding itu bisa membangun identitas itu sendiri, ya identitas kita. Misalnya nih orang yang berkecimpung di bidang, contohnya aja teller misalnya gitu ya, teller di bank, banyak banget kan tellernya, tapi kemudian ada yang menonjol karakternya, ada yang kemudian akhirnya orang customer lebih suka berurusan dengan itu misalnya karena dia punya karakter yang menonjol seperti itu. Nah, ketika kita membangun personal branding kita sedemikian kuat, maka itu bukan hanya memberikan benefit pribadi buat kita, tapi juga akan memberikan benefit yang lebih dalam konteks profesional seperti itu. Ya, mungkin betul sih Mbak. Apalagi kebanyakan generasi sekarang sih mereka memilih-milih dalam ini ya, meniti personal branding itu. Misalnya ketika mereka sebenarnya punya ability, punya kemampuan di situ, terus mereka dikasih tantangan misalnya oleh atasannya atau oleh seniornya, mereka langsung self defense dengan bilang, aduh itu bukan job desk saya gitu, aduh kayaknya saya nggak bisa gitu. Jadi mereka sudah defense dulu untuk tidak mencoba untuk menyelami itu. Siapa tahu itu bisa memperkuat lagi karakter dan citra diri mereka gitu. Nah, kalau yang saya lihat sih kebanyakan seperti itu. Jadi mereka tidak bisa menantang diri mereka untuk out of the box sih. Mungkin kayak gitu nggak sih Mbak? Iya, sama gini, kalau kita sudah memutuskan nanti, misalnya kita berkecimpung di karir manapun, ketika kita masuk di perusahaan, di instansi manapun, masing-masing perusahaan atau masing-masing instansi itu punya basic mentalitinya masing-masing ya, punya budaya yang dibangun dan punya tuntutan spesifikasi karakteristik lah yang dibutuhkan. Misalnya core value-nya dari sebuah perusahaan adalah dia menginginkan karyawannya dia adalah karyawan-karyawan yang smile ya, salah satu budayanya nih senyum gitu. Jadi kan kita nggak mungkin nih jadi pribadi yang jutek di situ karena tuntutannya itu. Artinya kita harus belajar seperti itu. Kita harus belajar friendly, kita harus belajar humble misalnya gitu kan. Kita harus belajar untuk bisa bergaul. Nah seperti itu. Nah kenapa? Karena nggak ada core value perusahaan juga yang dibawa. Nah itu jadi tantangan tersendiri bagi kita. Ya seperti itu. Kayak menurut Mbak Astri, kira-kira ada nggak, kan kita tadi bicara bahwa kalau kita lihat nih kira-kira ini penting nih personal branding, tapi seberapa penting sih personal branding itu? Kalau misalnya kita bekerja tapi tidak ada personal branding yang kita usung, bagaimana? Menurut Mbak Astri? Sebenarnya sih kalau dilihat dari komponen-komponennya lah, kenapa kita perlu untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi atau skill. Begitu juga dengan perilaku kita ke society, ke publik, dan mengapa kita harus memahami nilai-nilai apa yang kita inginkan sih, apa yang ingin kita gambarkan atau ingin kita tonjolkan. Sebenarnya kan ada komponen-komponen
utama dan komponen pendukungnya gitu untuk membantu kita meraih personal branding yang kita inginkan gitu. Misalnya lebih ke ini sih Mbak, tahu value diri, terus skill kita tuh menonjol di mana sih ketika kita pintar di lobby dan negosiasi, tonjolkanlah bakat itu. Jadi kalau kita pintar di administrasi, kita orang yang rapi, tonjolkanlah bakat itu. Terus juga ini yang penting lagi sih sebenarnya tingkah laku atau behavior, apalagi sekarang kita sangat terliterasi dengan dunia digital gitu. Yang sangat ironis adalah teman-teman itu kadang meluapkan semua emosinya di dalam media-media digital, sehingga rekam jejak mereka itu juga tanpa mereka sadari sebenarnya membantu untuk membangun personal branding mereka gitu. Ketika mereka beberapa mahasiswa saya aja misalnya, ketika yang diposting itu selalu konten-konten TikTok dengan pacarnya gitu. Ketika beberapa lama dia tidak memposting itu, pasti saya tanyain lagi marahan ya sama pacarnya gitu. Karena tanpa sadar tuh itu sebenarnya mereka membangun citra dirinya gitu. Hal-hal hal-hal yang mereka anggap sepele tapi ternyata bisa membangun mindset ke benak orang lain juga sih. Bener ya. Bener, kalau sekarang memang ya, kalau kita ngelanjut dengan yang disampaikan Mbak Astri, jejak digital itu harus diperhatikan. Rekam jejak digital harus diperhatikan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita bisa media sosial, internet, media sosial itu bisa digunakan sebagai platform untuk membentuk personal branding. Ya, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau misalnya juga kita terlalu posting hal-hal yang mungkin emosional di situ, itu justru akan mempengaruhi personal branding kita. Sementara instansi perusahaan-perusahaan saat ini ketika dia mencari calon-calon pekerjanya, dia mau merekrut nih, dia mau bikin rekrutmen nih untuk calon-calon pekerjanya dia, ya. Yang pertama kali dia lihat adalah ketika nama masuk, misalnya namanya nih Sabiki misalnya, yang dicari dulu tuh pasti medsosnya tuh, Facebooknya, kemudian Instagramnya atau Twitternya gitu kan. Itu ya, kalau misalnya ada LinkedIn mungkin itu juga dicari gitu ya, pasti akan dilihat dari situ. Jadi kalau misalnya apa yang dilihat dari situ, dia mau lihat bagaimana personalitinya orang itu melalui media sosial itu, ya, bagaimana personalitinya orang melalui media sosial itu, konten yang diposting itu yang seperti apa sih gitu kan, bagaimana postingan-postingannya misalnya bernada apa, sara misalnya, itu pasti sudah menurunkan citranya dia tuh. Atau misalnya dia terlalu emosional, terlalu mengumbar hal-hal yang sifatnya pribadi di medsos gitu, itu sudah menurunkan citranya dia, menurunkan personal brandingnya dia. Nah, seperti itu. Jadi terkadang ketika media sosial kita penuh dengan hal-hal yang seperti itu menjadi pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan untuk memilih kita sebagai kandidat karyawannya, kandidat pegawainya. Nah, itu harus diperhatikan. Ya, itu harus kita perhatikan. Gitu. Nggak apa-apa sih kalau misalnya sesekali kita ini ya, kita posting sesuatu yang ini, tapi lebih baik kita memposting sesuatu yang memang menyegarkan, ya, inspiratif, yang positif, atau achievement, pencapaian. Jadi jangan berpikir bahwa pencapaian itu nggak boleh di-share nanti ria. Enggak, justru dalam konteks sekarang itu penting sekali. Orang melihatnya dari situ. Nah, hanya saja masalah online sama offline ini harus sinkron. Iya, harus sinkron kan. Ya, biar nggak dibilang pencitraan banget gitu ya Mbak. Iya, nanti dibilang pencitraan banget, tiba-tiba pas ketemu kok gini misalnya gitu. Iya, betul. Ada yang mungkin membingkai Instagramnya dengan sesuatu yang
sisi-sisi humanis yang membawa emosi-emosi kita gitu. Tapi ternyata mungkin ketika ketemu sama fans atau netizen yang julid-julid itu secara langsung dia nggak bisa memakai template-nya di dunia digital, terus dia kasar ya udah habislah itu ya. Cepat sekali untuk merusak personal branding itu lagi gitu yang sudah dibangun. Memang ya, online itu punya kekuatan yang sangat besar karena cepat gitu. Tapi pada akhirnya offline itu sebagai fondasi kita. Offline-nya itu justru fondasinya kita untuk di online. Jadi orang pasti akan melihat ketika bertemu langsung. Ketika di offline, bagaimana kita ingin mencitrakan value, misalnya tadi kan ada komponen-komponen yang membentuk personal branding ya, seperti Mbak Sri bilang ada value, terus kemudian skill sama behavior itu kan satu kesatuan ya, menjadi komponen utama yang membentuk personal branding itu tadi. Nah, value misalnya kita mau value-nya yang seperti apa yang ingin kita tampilkan, value yang seperti apa yang ingin kita tawarkan kepada audiens kita. Ya, itu yang kemudian dan kemudian value itu memang harus tertuang di dalam behavior itu, dalam behaviornya kita. Jadi kalau misalnya antara value yang kita usung dan kemudian tindakannya itu nggak sesuai, nah itu yang akhirnya menghancurkan kredibilitas gitu ya, menghancurkan kredibilitas kita atau menghancurkan personal branding yang kita bangun. Ya, termasuk skill gitu, prestasi, skill, keterampilan itu yang kemudian yang harus kita tonjolkan ketika kita ingin mengembangkan personal branding. Tapi ada lagi ini komponen pendukung lainnya tuh ada juga, kayak total look, penampilan, sepakat nggak? Penampilan Appearance ya. Ya, appearance itu. Percaya nggak sama ini? Kan ada tuh istilah don't judge a book by its cover. Percaya nggak? Untuk sekarang enggak. Karena bertahun-tahun berkarir di organisasi, di institusi, appearance looks itu memang nomor satu. Bahkan ada beauty class, kita diajarin untuk selalu touch up, kelihatan segar oleh orang lain, oleh klien, oleh nasabah, ya itu penting banget, itu sangat bermodal sekali untuk itu. Benar, jadi Tapi ada saya bilang juga sama Mbak? mahasiswa kan, saya bilang sama mahasiswa tuh, percaya nggak kalian sama ini don't judge book by its cover? Baru kan mereka pada ini kan, ada yang percaya ada yang enggak. Kalau saya nggak percaya, saya bilang kenapa? Karena pertama kali yang dilihat pasti covernya duluan. Iya, gitu. betul karena itu apa ya? Iya, betul. Kita ibaratkan beli buku aja, yang kita lihat pertama kali adalah sampulnya, baru kemudian kita lihat isinya. Karena itu apa ya, juga bisa sedikit membantu orang untuk lebih trust ke kita dan lebih nyaman gitu, karena lawan bicaranya rapi, terus kelihatannya itu tadi ya, self appearance-nya juga bagus di mata society, di mata orang lain, itu akan menambah kepedean diri kita sendiri sebenarnya gitu kan. Benar banget Mbak, benar banget. Sama ini juga Mbak, ini ada pertanyaan. Oh, ini dari Mbak Yuli. Nah tuh, bagaimana personal branding kita bisa berhasil buat orang-orang yang suka ngebanding-bandingin? Wah, itu. Nah, itu gimana tuh Mbak? Orang yang suka ngebanding-bandingin, apa ya, kalau saya percaya aja kalau setiap orang itu punya fase yang berbeda-beda. Mungkin orang yang sudah lebih di atas dari kita, dia sudah melakukan personal branding saat kita belum memikirkan itu gitu. Jadi ketika ada yang membanding-bandingin, dilihat kembali aja lah, dilihat secara hati sih. Orang yang dibandingin sama kita jauh lebih senior. Mungkin orang yang dibandingin sama kita, mungkin dia lebih dulu untuk itu tadi mengamalkan komponen utama dan komponen pendukung
dalam personal branding itu gitu. Tapi itu juga bisa jadi bahan refleksi kita sih, apa sih kurangnya kita gitu sampai kita dibanding-bandingin apa sih yang belum kita lakukan ke publik yang sudah dilakukan sama orang itu gitu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi hal positif juga untuk refleksi diri sih. Gitu. Kalau aku sih gitu, Mbak. Mungkin Mbak Ica bisa menambahkan. Iya, jadi kayak gini. Kalau menurut saya, Mbak Yuli, bahwa kita semua itu berbeda. Ya, kita semua tuh berbeda. Semua orang itu punya keunikan, punya karakternya sendiri, punya kekuatan-kekuatannya sendiri. Jadi, kita nggak akan bisa menyamai orang lain dan kita nggak perlu mencoba untuk menjadi orang lain. Yang harus kita lakukan adalah cari atau temukan versi terbaik dari diri kita. Itu versi terbaik dari diri kita. Salah satu faktor pendukung personal branding itu tuh kita harus otentik, jadi harus asli. Personal branding yang berhasil itu ketika kita tuh dibangun dari dasarnya diri kita sendiri. Gitu. Misalnya kita tipikal orang yang girly, terus kita disuruh dandan tomboy, mungkin susah banget tuh, gitu kan? Jadi orangnya girly, kalem banget, terus disuruh gaya-gayanya yang tomboy, yang cuek atau yang cekakakan kayak gitu, bukan kita banget. Jadi kita bakal ngerasa kayak tersesat, iya kan? Kita jadi bakal ngerasa kayak tersesat. Jadi kita nggak apa-apa being different gitu loh. Ketika kita tahu bahwa kekuatan kita tuh ini nggak apa-apa being different. Nah, tapi kemudian kita bisa nih minta saran sama orang. Ya, minta saran dengan orang-orang terdekat kita gini, caranya supaya kita tahu bagaimana caranya mengembangkan personal branding kita. Coba kita lihat, tanya sama diri kita sendiri, poin-poin plus kita apa? Ya, kekuatan-kekuatan kita itu apa? Strong point-nya kita apa? Terus apa kemudian yang menjadi kelemahan kita? Tanyakan juga kepada teman-teman terdekat kita, teman-teman kita, keluarga, sama orang-orang yang kita kenal, yang kenal baik dengan kita. Apa kekuatan-kekuatan kita? Apa kelemahan-kelemahan kita? Jadi kita kan bisa mengembangkan dari situ. Ya, mengembangkan personal branding kita dari situ. Nah, baru kemudian kita bisa menentukan goals-nya kita loh. Apa goals-nya kita tuh apa saja. Nah, di sini tadi nyambung pernyataan dari Mbak Asri bahwa kita bisa menggunakan opini dari orang-orang tersebut. Misalnya nih kita dibanding-bandingin sama orang lain atau misalnya kita dikritik. Nggak apa-apa, itu dijadikan masukan. Kenapa? Karena sebenarnya personal branding itu perlu dievaluasi. Ya, perlu dievaluasi supaya apa? Supaya kita bisa menambah. Jadi kita bisa meng-create lagi, kita bisa tahu, oh ini kita potensi kita, oh ini mungkin yang harus kita rubah gitu. Jadi itu bisa dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi kita. Benar seperti Mbak Asti bilang, sebagai bahan evaluasi kita untuk bisa mengembangkan personal branding kita yang lebih atau bahkan mempertahankan yang kita punya. Begitu Mbak Yuli. Ada satu lagi nih Mbak dari Frisa. Dari ini Mbak Yuli sama Frisa ini dari UMBY kah? Dari UMBY? Mungkin ya. Nggak tahu ya, mungkin ya. Saran untuk konten apa yang seperti apa untuk membangun personal branding yang baik di Instagram pribadi. Gimana tuh Mbak? Kembali lagi ya, kita mau dilihat sebagai apa gitu di media sosial kita. Apakah kita mau sebagai orang yang pakar di karir, jadi yang kita posting tuh kerjaan aja, yang kita posting itu poster-poster kita sebagai pembicara aja, apa yang mau kita posting tuh ya orang sebagai orang yang istilahnya meninggalkan embel-embel kerjaan. Jadi keseharian saat kita liburan, misalnya kita suka hiking nih atau mendaki gunung, yang kita posting hanya postingan-postingan kita saat kita pergi di gunung gitu atau saat kita liburan kemana. Nah itu kalau menurut saya sih tergantung, kembali lagi kita mau dilihat, kita mau menciptakan citra yang seperti apa, goals-nya apa gitu. Kalau yang saya posting memang kebanyakan tentang yang pasti ini ya pekerjaan, terus juga sedikit prestasi-prestasi juga yang diraih. Jadi apa ya, ingin dilihat bahwa
dilihat oleh mahasiswa sih supaya punya semangat juga gitu, punya semangat untuk meraih apa yang ingin diraih gitu. Kalau dari aku sih gitu, Mbak. Iya, aku juga gitu. Jadi apa, kita bisa kok menentukan. Jadi sebelum kita menentukan kita mau apa, ya kita tadi gali dulu ya, self discovery dulu, kita maunya apa. Memang self discovery dulu, kita mau apa. Dan kemudian ketika kita setting goal, ketika kita ngeset goalnya kemana nih, nah baru kemudian kita mulai rancang lah itu. Contohnya gini, saya belum berani mengklaim, oh ya, kalau personal branding kan sebenarnya nggak berbeda ya dengan self proclaim ya. Kalau misalnya kita memproklamirkan diri kita itu kan ya banyak omong aja tuh, saya begini loh, saya bagus begini loh, kayak gitu. Tapi sementara personal branding yang baik itu adalah ketika orang tuh bicara tentang kita di belakang kita. Nah, tapi kemudian apa, itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, begitu kan? Itu sesuai dengan yang kita inginkan. Yeah. Orang bercerita tentang kita, orang berbicara tentang diri kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita bisa mengontrol itu dengan menunjukkan sesuatu ya tentang diri kita yang kemudian impresi orang tersebut sesuai yang kita harapkan. Nah itu, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita setting dulu goalsnya, kita mau ngapain, bener ya, seperti tadi. Nah, saya belum berani bilang bahwa saya ini ilmuwan di bidang komunikasi. Wah, nggak berani saya bilang begitu. Kan masih jauh itu. Masih jauh itu. Tulisannya masih sedikit, begitu kan, masih panjang itu jalannya. Tapi kemudian posisi saat ini saya pribadi masih bilang bahwa saya lecturer gitu loh ya, saya dosen seperti itu. Nah, tapi misalnya saya ingin men-setting goals ya, tujuan saya bahwa saya akan menjadi ilmuwan komunikasi 5 tahun yang akan datang misalnya. Berarti kan kita bisa membangunnya dari sekarang dengan goalsnya kita itu tadi, dengan apa yang ingin kita capai seperti itu. Nah, konten-konten yang kita nanti masukkan di dalam situ, di dalam medsos kita, itu adalah yang menunjang hal tersebut. Begitu. Betul, Mbak, setuju. Jadi apa istilahnya, kita bikin template diri kita lah. Mau menyisipkan apa sih di media sosial gitu, apalagi itu istilahnya jaringan digital seperti itu kan gampang kalayaknya lebih luas gitu. Ketika kita misalnya search di Google nama kita, apa yang keluar, nah itu berarti itu yang kita bentuk lah selama kita menyelam di dunia digital itu. Jadi teman-teman inilah lebih set your goals, terus mulai posting yang positif aja, yang membuat kalian semangat, terus yang kalian yakin bahwa itu yang mau kalian tonjolkan, skill itu yang mau kalian bangun terus, itu yang mau kalian bikin supaya orang lain, itu tadi kata Mbak Ica, membicarakan kalian terkait kepakaran kalian gitu. Salam hangat dari para mahasiswa Vkom UMBY. Salam hangat juga. Teman-teman yang mau sharing-sharing atau mau sharing, mau bertanya, mau ini juga mau berbagi tentang dirinya, tentang itu bisa ya. Itu mau sharing-sharing tentang personal branding atau punya pengalaman apa, itu boleh banget. Karena kemarin mahasiswa aku juga sempat curhat, Mbak, katanya dia pengen gabung menjadi volunteer di satu organisasi. Terus selain CV yang diminta, itu juga manajernya minta akun TikTok-nya untuk melihat postingan-postingan TikTok itu, apakah dia bisa bermain TikTok. Karena mungkin pada satu momen kantor mereka itu juga membutuhkan media TikTok ya untuk mempromosikan sesuatu. Nah, itu juga menjadi salah satu syarat
bisa membuat konten, hal-hal positif, bisa istilahnya bisa membuat narasi-narasi positif dan lain-lain. Jadi itu memang kalau kalian punya skill ke situ bisa di branding dengan lebih positif gitu, media-media seperti itu. Sekarang perusahaan apalagi yang pemasaran, kan TikTok itu dijadikan salah satu alat untuk promosi pemasaran ya gitu. Nah, apalagi kalau misalnya dia mencari rekrutmen karyawan di bidang pemasaran, dia kan juga mencari itu. Penting bagi kita memang untuk tahu itu. Kita bisa kasih contoh orang-orang besar yang kuat brandingnya. Oh ya, branding ini kan sebenarnya personal branding ini kan ngebangunnya lama banget tuh. Membangunnya itu panjang banget ya. Dan untuk bisa dikenal itu tuh bisa belasan tahun dan bisa bahkan puluhan tahun. Seperti itu. Ya. Nah, kita nggak usah lah. Untuk saat ini kita bersikap realistis aja, tapi kemudian kita harus tahu kita sebenarnya ingin apa. Paling enggak ketika orang mempersepsi kita, top of mind-nya tuh sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya gini, ketika ngomongin tentang Mbak Astri, Mbak Astri orangnya kalem, Mbak Astri orangnya ini humble misalnya, dan itu memang tercermin di dalam sehari-harinya, berarti kan sesuai ya, berarti kan sesuai gitu. Nah gitu juga, jadi kita bisa setting goalnya tuh dari situ dulu gitu. Kemudian juga gini, masalah tadi media, tadi kita udah bahas ya, TikTok itu kan media komunikasi pemasaran yang lagi in. Nah kemudian kalau kita memang mau isi ya kita bisa mulai mengisi semua media-media sosial yang ada itu secara sinkron. Jadi gini, kadang yang dilihat juga antara Facebook, misalnya kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya ada beberapa media. Tapi kalau misalnya isinya itu nggak sinkron, di Facebook kita ngomongnya tuh sarkas, sara misalnya, tapi di Instagram positif banget nih ceritanya, itu juga bakal dipertanyakan. Jadi kan artinya medsos itu tuh juga harus sinkron tuh semuanya. Ya, medsos harus sinkron semuanya. Seperti itu. Nah, ini ada nih pertanyaan dari Mega Jentayu. Bagaimana dampak personal branding yang dinilai negatif? Ini mahasiswi bimbingan Dan saya. bagaimana cara mengatasinya? Oke, mungkin ini kangen sama wejangan-wejangan dosen pembimbingnya, silakan Mbak. Lama nggak ketemu kita, Mega. Ya, dampak dari personal branding yang dinilai negatif. Ya otomatis itu akan menghancurkan nama, reputasi kita, bisa jadi seperti itu ya, nama, reputasi kita, misalnya seperti itu. Nah, tadi bagaimana cara mengatasinya? Yang harus, kalau misalnya kita mengatasinya dengan memproklamirkan diri, aku nggak begitu loh, aku nggak gini loh, aku nggak begitu, misalnya begitu ya, gitu, itu percuma, ya enggak, itu percuma. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mengevaluasi lagi apa yang kemudian menjadi negatif itu tadi. Oh, hari ini Mbak Astri ulang tahun ya? Enggak, Mbak. Ampun dia mereka tuh. Kita harus mengevaluasi lagi. Kita ulang tahun, dari saya selamat ulang tahun Mbak Astri. Tadi ada beberapa yang ngomong begitu loh. Masih hari Kamis sebenarnya Mbak. Cuman mereka ya ampun, terima kasih ya teman-teman. Selamat ulang tahun loh Mbak Astri. Ya Mbak, makasih. Kalau ada nih deket ini nih, kita bawain kue Mbak. Lempar telur. Kirain lempar telur Mbak. Ya gitu tadi. Ini kita ngulang lagi nih pertanyaannya si Mega. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya berarti kita harus mengevaluasi ulang dan kita meng-create yang baru. Itu memang butuh waktu. Tapi
Ya, memang butuh waktu. Tapi kemudian yang akan dilihat orang adalah bagaimana effortnya. Ya, bagaimana effortnya. Ketika misalnya kita ingin mencitrakan yang baru, terus kemudian kita put effort untuk itu, ya, dengan prestasi, dengan value, dengan behavior, ya, orang akan akhirnya pelan-pelan akan mengakui itu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu banyak bicara dan kita tidak perlu banyak aku begini, aku begitu, aku begini. Yang perlu kita lakukan adalah show it. Ya, lakukan itu dengan keautentikan kita, dengan keunikan kita, dengan ketulusan kita, itu yang paling penting. Contohnya aja begini ya, kita udah tahu nih kasus artis seperti kayak Luna Maya dulu pernah jatuh karena sebuah kasus yang dia alami, ya, tapi kemudian walaupun orang tidak melupakan itu, dia put effort dengan membangun personal brandingnya sedemikian kuat, jatuh bangunnya itu dia ini, ya, dan dia buktikan dengan prestasi-prestasinya dia sampai saat ini. Jadi itu yang justru membentuk personal brandingnya demikian kuat dan justru sekarang positif seperti itu. Nah, begitu Mega, itu menurut saya. Ada pertanyaan lagi Mbak, ini dari Stefanus, ini kebetulan anak bimbingan saya Mbak juga. Kalau Mbak Astri, Mbak jawab pertanyaannya Mega, Mbak. Oh, kirain udah talk share dari dosen pembimbingnya nih. Bagaimana dampak personal branding yang dinilai negatif dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu tadi benar sekali kalau kata Mbak Ica, itu membentuk personal branding itu yang dari awal positif atau yang misalnya di tengah jalan negatif itu tetap tertatih-tatih ya. Personal branding yang sudah positif pun itu harus dijaga, bahkan untuk attitude, behave, kamu tuh nggak boleh berbeda dengan apa yang sudah dibentuk, dan ketika apa yang kita bentuk itu tahu-tahu ada masalah terus dinilai negatif, itu yang kata orang ya, ketika dia mulai lagi untuk membangun mindsetnya, ini pencitraan gitu. Kemarin kayak gini, sekarang kayak gitu, tapi itu effort dia untuk mengambil hati lagi orang-orang yang sudah menganggap dia negatif atau mengambil hati orang-orang yang sebelumnya belum kenal dia. Jadi melihat dia dengan lembar yang masih baru gitu, bahwa dia positif, dia baik gitu. Dia bisa jadi influence saya gitu. Nah itu tadi penuh dengan effort tadi, tapi sebenarnya bisa. Cuman ya itu ya, harus sabar-sabar kalau semua yang dilakukan dibilang pencitraan, semua yang dilakukan dibilang nggak tulus, dibilang nggak ikhlas, banyak juga yang julid gitu. Nah itu semua pasti punya langkah tertatih-tatih untuk membangun personal branding itu sih. Iya, kuncinya tuh ini, persisten dan konsisten. Gigih, memang kita harus gigih untuk berjuang untuk mencapai apa yang memang kita inginkan, ya. Dan kemudian kita melakukannya secara konsisten. Sekali kita ngeset ngeset goalnya kita kemudian harus konsisten. Ya, kita harus konsisten terhadap hal itu. Lakukan itu terus-menerus. Ya. Yang jadi masalah adalah ketika kita itu nggak konsisten. Yaitu tadi, misalnya kita orangnya ramah loh, kita nih orangnya ceria, murah senyum, hari ini dia senyum, nah besoknya dia jutek banget. Nah itu betul. Moody ya. Itu moody banget gitu ya. Itu jadi masalah gitu. Gitu. Ketika kita itu jatuhnya pencitraan. Sama ini kalau kita ngesetnya kejauhan, ya misalnya tadi ini saya nih, ini loh ilmuwan di bidang komunikasi, tuh ngomong keluar saat itu. Effortnya belum sampai ke situ gitu. Misalnya gitu kan jatuhnya tuh jadinya pencitraan. Nah itu yang kemudian harus kita
kita pahami. Jadi penting banget yang namanya self discovery dan paham tentang diri kita gitu, paham tentang diri kita. Tapi itu ada beberapa pertanyaan lagi Mbak Sri. Apakah Makasih ya seseorang Mega. dapat merubah image dari personal branding yang sudah dibangun sebelumnya, Mbak? Oh, dari ini ya Mas Stefan ya, dari Iya. Stefanus, dari WMBY ini. Iya. Apakah seseorang dapat merubah image dari personal branding yang sudah dibangun sebelumnya? Bisa. Contohnya kayak gini, kayak Anggun C. Sasmi Anggun itu penyanyi asal Indonesia. Dulu waktu tahun 90-an dia terkenal dengan brandingnya sebagai lady rocker. Ya, dengan branding sebagai lady rocker. Kan dia pakai topi, terus kan gayanya tuh yang gaya-gaya tomboy begitu kan. Itu Anggun di tahun 90-an. Tapi kemudian ketika dia go internasional, ya dia di Perancis, dia ngerubah personal brandingnya dia gitu dengan gaya yang lebih anggun, dia pakai dress, dia yang feminim banget seperti itu. Jadi kesan tomboy dan lady rocker itu kan luntur begitu. Kenapa? Bukan karena dia membangun, dia menciptakan itu. Nah, ini kita belum bahas tentang jenis-jenisnya ya. Personal branding itu kan ada dua, ada yang natural, yang alami, Ada yang buatan. Iya, ada yang buatan, ada yang diciptakan. Nah, dua-duanya sih sebenarnya menurut Mbak, enggak penting, bagus yang mana tuh? Apakah yang alami atau yang buatan? Dua-duanya juga cara sih ya, Mbak. Maksudnya yang buatan juga banyak gitu yang pada akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan, terus publik merasa kecewa gitu. Terus kayak kemarin sempet ini sih, kalau teman-teman ngikutin kasusnya Kartika Putri dengan Dr. Lee yang sempat rame banget gara-gara endorsan skincare. Jadi si Dr. Lee ini dia kan secara konten ingin mengedukasi konsumen ya, ingin mengedukasi khalayak terkait misalnya hal yang sehat, hal yang tidak baik, hal yang tidak sesuai dengan takarannya, atau hal yang tidak aman gitu. Tiba-tiba beliau itu memang mereview sebuah produk skincare yang mana itu endorsannya Kartika Putri gitu. Ada bahan-bahan yang istilahnya tidak aman lah untuk konsumen gitu. Dan itu sudah diuji lab oleh Dr. Lee bahwa bahan-bahan itu tidak baik dan tidak aman untuk ibu menyusui. Tetapi si artis ini yang dia mengatakan bahwa dok, saya ini public figure, saya mengangkat gelas aja, ini udah jadi konten loh, udah jadi endorsan gitu. Dengan statement itu, pada akhirnya follower dari si artis tersebut itu langsung mengunfollow semua, Mbak. Mereka terang-terangan meninggalkan dia gitu karena statement itu gitu. Terus ya namanya orang julid ya pasti bilang, salah satu statement yang saya ingat dari netizen itu bawa-bawa suaminya, pada akhirnya bib diajarin dong istrinya gitu. Kok julid banget ya gitulah gitu. Nah, itu menurut saya sedikit banyak itu mempengaruhi personal branding ya sih pada akhirnya gitu. Orang jadi mikir lagi gitu. Ketika banyak netizen yang kecewa, kadang kan kita terbawa perasaan ya, bener nggak sih? Iya, ternyata dia orangnya nggak sebaik penampilannya ya gitu. Tapi bener nggak sih, siapa sih yang salah? Pada akhirnya mungkin ikut dengan suara yang terbanyak gitu. Kita jadi haters atau jadi mengunfollow atau terus mengolok-olok gitu. Tapi saya terus mengikutin kasusnya sih Mbak itu untuk melihat aja bagaimana sih, siapa sih pada akhirnya
yang ini sih apa yang personal brandingnya itu bisa dipertahankan di situ karena si pemilik skincare-nya itu bilang bahwa ya itulah masyarakat lebih percaya sama dokter. Dan sekarang kita mau nggak percaya gimana ya itu ada hasil lab dan lain-lain terus mereka saling ribut sendiri. Nah itu menurut saya itu salah satu contoh real bahwa kita juga apa ya hati-hatilah untuk berurusan secara digital seperti itu. Untung saya sama Mbak Ica nggak terima endorse ya Mbak. Iya itu. Untuk Atau belum terima endorse. medsos itu tuh bisa jadi bumerang. Dia bisa jadi platform yang positif untuk ngebangun personal branding, tapi bisa jadi bumerang, gitu kan. Jadi itulah yang kemudian jadinya kita tuh yang memang harus super hati-hati banget gitu. Ada dulu ya waktu Titi Kamal pernah juga itu, padahal bagus, dia artis yang luar biasa gitu, tapi ada satu sesi dia diwawancara sama media, terus ketika dikritik terus nangisnya pas di konferensi pasti itu kok nggak salah, saya lupa juga ya kejadiannya itu begitu. Nah tapi kemudian akhirnya itu jadi ini kan, jadi rame gitu, walaupun sempat karena ada klarifikasi dari Titi Kamalnya, akhirnya itu kemudian reda. Nah sebegitu, jadi kita nih kan memang karena memang online super duper hati-hati banget, sedikit aja salah statement itu bisa rame banget. Itu tadi netizennya kan maha benar tuh. Netizennya maha benar gitu. Cuma tadi benar yang nyambung pertanyaan dari Mas Stefan bahwa kita bisa meng-create kita bisa meng-create-nya, kita bisa memperbaharui personal branding kita. Titi DJ tuh suka banget berubah-berubah dia. Jadi ada satu ketika dia dandannya ala-ala gotik, nanti ada satu ketika dia dandannya seperti apa. Nah, menurut saya pernah baca tentang Titi, itu bilang bahwa saya itu suka memang menciptakan sesuatu yang baru yang akhirnya itu menjadi personal brandingnya saya, dia bilang begitu. Nah, kenapa? Tapi itu juga dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya yang lagi dekat sama dia siapa. Nah, itu yang akhirnya banyak memberikan pengaruh. Biasa gitu. Di kita salah satu yang berhasil artis itu Syahrini itu kan banyak kontroversi banget tuh. Jambul Katulistiwa, cetar membahana dan lain sebagainya. Banyak, dia kontroversi banget, tapi diikutin banyak pengikutnya. Iya. Dan banyak diikutin, banyak pengikutnya, dan orang tuh kiblatnya juga ke dia juga gitu. Banyak juga yang kiblatnya ke dia gitu. Jadi sebenarnya dengan kontroversinya itu berhasil dia membangun personal brandingnya itu. Betul, Mbak. Kayak gitu. Ini masih banyak pertanyaan nih Mbak kita, Mbak. Banyak pertanyaan lagi nih kita. Waktu kita nih mau habis, jadi kita harus cepetan. Waktu kita mau habis. Mana lagi nih? Pertanyaannya nih, Resmalita. Personal branding bisa juga kita upayakan lewat sharing kita di medsos. Tapi sebagai mahasiswa saat mau membagikan bidangnya yang sedang kita minati, itu masih kurang menguasai. Mengatasinya seperti apa ya, Bu? Nah, bagaimana, Mbak? Lah, wah koneksinya Mbak ini Vcom UMBY. Sepertinya koneksinya Mbak. Halo Mas Didi. Ini koneksinya Mbak Astri nih terputus nah Mas Didi. Iya, koneksinya terputus. Nah, bentar. Sambil kita nunggu Mbak Astri, mungkin saya jawab dulu. Nah, sebentar. Nah.
Wah, Mbak Astri, koneksinya terputus. Ini, nah Mas Didi ya ini ya. Dia aja ya, Mbak. Jadi IG pribadi ya. Wah kan, langsung ya, padahal lagi seru kan. Nah ini kita sudah Payah nih, payah ini. Sebut merek. Lagi ini Kak, lagi nggak bagus di situ ya. Nggak tahu nih Mbak, Sleman ini susah bahkan untuk Telkomsel pun aku harus keluar rumah dulu kadang untuk dapat sinyal. Padahal tuh tak pikir ya, di sana tuh memang benar-benar sudah settle banget tuh. Tapi memang kayak gitu kadang-kadang kita nih ya, inilah sudah susahnya daring. Betul Mbak. Apa kadang juga mati lampu di sini sering Mbak. Kita balik lagi nih. Kita omongin. Nah ini yang pertanyaannya Resmalita tadi tuh ada yang nanya nih. Bu, personal branding bisa juga kita upayakan lewat sharing kita di medsos. Tapi sebagai mahasiswa, saat mau membagikan bidang yang sangat kita minati itu, merasa kurang menguasai. Mengatasinya seperti apa ya, Bu? Nah, itu gimana tuh menurut Mbak Astri? Untuk mengatasi ini apa yang tidak kita kuasai di media sosial ya. Iya. Kan Resma ini pengennya membagikan bidang-bidang yang dia minati, tapi kurang menguasai. Nah, mengatasinya seperti apa tuh? Sebenarnya itu juga terjadi pada saya sih kadang-kadang kayak gitu. Pengen menonjolkan apa yang bisa, tetapi merasa skillnya belum mumpuni banget gitu. Tapi kalau menurut saya kalau tidak dimulai untuk istilahnya menapaki itu kapan lagi gitu. Jadi tidak langsung gelondongan dengan materi yang sangat sempurna, tapi bisa dengan opening dulu, dengan hal-hal yang ringan dulu, yang tetap menjurus ke sana dan mengarah ke sana. Nanti lama-lama kan pasti istilahnya jadi bukit gitu loh. Jadi jangan langsung yang hal berat, tapi kamu pelan-pelan punya materi yang baru terus setiap kamu posting. Jadi ketika orang melihat itu ya benar jadi satu template gitu. Oh, memang si Resma ini dia concern ke sini gitu. Dia membagikan mulai dari hal ringan, terus nanti endingnya dia eksplornya ke semua hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kalau menurut saya gitu sih, Mbak. Iya, sepakat Mbak Astri gitu. Jadi benar banget Resma, kita memang apa yang kita minati, mungkin kita nggak expert di situ. Saya juga sama, kita sama-sama masih belajar sebenarnya. Dan ilmu pengetahuan itu kan luas banget ya, perkembangan ilmu pengetahuan itu kan terus saja gitu, dan bisa saja kita mungkin ketinggalan, tapi ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan kita bagikan sesuatu yang ringan-ringan gitu, ringan step-stepnya tuh, tapi konsisten gitu. Kalau memang itu kita minatnya di situ, kita konsisten itu terusin. Nah jadi pada akhirnya kan misalnya nih, Resma suka bidang pemasaran, seperti ya. Resma sukanya bidang pemasaran, bisnis, misalnya seperti itu. Dan konten-konten yang Resma bagikan di medsos itu adalah konten-konten yang pemasaran dan bisnis. Pada akhirnya lama-kelamaan orang yang melihat pun akan, oh iya, ngelihat Resma, dia suka banget sama bisnis. Oh dia ini suka ya dia ini bisnis ini. Oh dia ini pemasaran nih gitu. Nah seperti itu. Jadi memang apa yang Resma minati, tentukan itu,
Nah, kemudian konsisten saja bagikan itu. Nggak apa-apa, nggak selalu itu yang harus berat, yang harus bagaimana. Ini seperti ini yang di Mas Nova nih bilang nih, waktu pertama kali membangun personal branding sebagai mentor bisnis, banyak nyinyiran dari netizen. Anak baru kemarin sore sok-sokan jadi mentor. Nah, itu kan, itu tantangannya. Ini tadi yang kita, ini sama seperti kayak Resma, awalnya kan pasti kurang menguasai di bidang itu, terus bagaimana. Nah, ini sudah dinyinyirin lagi, dinyinyirin sama netizen, anak baru kok udah sok-sokan jadi mentor. Tapi kemudian ketika Mas Nova ini kami kemarin undang Mas Nova untuk jadi pemateri bicara tentang komunikasi pemasaran UMKM di masa pandemi, dan itu keren banget gitu. Nah, kenapa? Karena konsisten ngebangunnya, dan memang di situ bidangnya itu teknopreneur ya, kalau nggak salah itu bidangnya itu teknopreneur, dan itu terus yang digeluti. Nah, begitu Resma. Thank you Mas Nov. Nggak sadar udah jam 8 ya, Mbak. Iya. Dia sadar sudah jam 9 di sini. Ini ada lagi nih. Pria. Ada nggak sih personal branding seseorang di media berbeda dengan aslinya? Banyak ya. Banyak. Tapi pada akhirnya orang juga akhirnya bingung. Apa sih yang sebenarnya mau ditonjolkan? Apa yang penting kalau kita punya sesuatu yang banyak, yang general, kita bisa memfokuskan ke satu. Seperti itu. Kadang gini, kalau misalnya kita sudah masuk di perusahaan atau di mana, kan dia ekspektasinya perusahaan itu sesuai yang itu udah di order gitu ya, didesain nanti begini dandanannya gitu ya, nanti begini harusnya tampilannya. Nah, kadang bisa jadi itu berbeda dengan kita ya, bisa jadi itu berbeda. Tapi biasanya orang itu pasti akan kayaknya jelek deh. Nah, halo Mbak. Nah, di sini sekarang giliran mati lampu ya. Tolong tunggu dulu. Ini kayaknya rumah ini jelek deh. Entah apa. Tunggu giliran coba. Untungnya nih ada paket ini. Iya nih, untungnya juga ada kuota nih. Untungnya ada kuota nih. Nah, tunggu dulu. Mati lampu ya? Oh iya, memang mati lampu. Jelek kayaknya. Baru juga dirasani tadi ya, Mbak. Makanya kita nih hambatan komunikasinya malam ini lumayan ya. Iya betul, lika-liku online nih. Lika-liku online ini banyak banget ini. Nah, baru dah. Nah, ada lagi, kita mau habisin pertanyaan ini atau gimana ya? Boleh atau boleh sekalian aja ya. Asik juga bisa ngobrol-ngobrol gini. Nah, ini lagi ada pertanyaan dari Megan nih. Megan nanya terus katanya. Circle atau lingkungan yang diterpa hal negatif, apakah sangat besar pengaruhnya dengan personal branding yang telah kita bangun dengan baik? Ada. Menurut Mbak Asri gimana? Coba Mbak Ica dulu. Menurut circle atau lingkungan yang diterpa hal yang negatif, tapi kemudian apakah berpengaruh besar? Apakah pengaruhnya besar dengan personal branding yang kita? Bisa iya, bisa enggak? Bisa iya, bisa enggak? Ya, tergantung seberapa, tergantung diri kita lagi. Apakah kita tergerus sama lingkungan itu atau enggak? Seperti itu. Kalau kita bisa mempertahankannya, saya pikir orang akan melihat kitanya. Nah, itu. Jadi penting banget buat kita untuk konsisten di situ. Penting banget untuk kita untuk konsisten di situ. Menurut saya gitu, Meg. Kalau menurut Mbak Asri gimana? Betul ya. Kadang ketika kita lagi senang di circle itu, terus kita totalitas gitu dari A sampai Z, sehingga tanpa sadar
ada yang terbelok nih dari personal branding yang sudah kita rintis dari awal gitu, karena kita terlalu ini ya, terlalu mencurahkan, pada akhirnya berbelok gitu. Dan benar kata Mbak Ica, yang dilihat kita bukan circle yang mungkin yang apa istilahnya, orang lain kecewanya kita, bukan ke circle-nya, atau misalnya orang lain mindset-nya terbentuk atau merubah mindset karena kita mungkin sekarang dia ini ya postingannya kok nongkrong mulu gitu, padahal dari foto dia foto pertama dia sampai foto dia itu 100, dia nggak pernah melakukan itu gitu, sehingga tanpa kita sadari sebagai manusia tuh ada yang terbentuk gitu persepsi baru bahwa oh mungkin dia sedang menemukan lingkungan yang baru gitu, atau mungkin dia baru pindah kantor, atau dia punya pekerjaan yang baru, atau mungkin itu saudaranya, atau mungkin banyak halnya orang lain yang akan bermain dengan betul. Jadi ya kalau bisa porsinya yang pas aja ketika kita menemukan circle baru, itu jangan sampai membelokkan personal branding atau goals yang sudah kita rintis dari awal nih gitu. Ini juga misalnya kayak gini, kayak kita dosen, saya gitu kan, saya dosen, teman-teman saya itu nggak cuma dosen gitu, jadi ada teman-teman bubuhan, kalau orang Banjar bilangnya bubuhan nih, jadi geng gitu ya. Ada nih yang ngumpul-ngumpul yang kayak ibu-ibu arisan, saya juga ikutan yang begitu, ikutan di situ, gabung kalau diundang ada acara gitu. Kadang-kadang gini dipertanyakan sama temen kampus nih, kok ikut kayak gitu ya, nggak apa-apa, ikut aja gabung, kita pengen kita berteman, it's okay berteman gitu. Tapi sampai sejauh ini itu tidak mempengaruhi kitanya, karena tetap yang dilihat itu kita gitu. Walaupun kita gabung kemana dengan karena memang kita membangun networking itu, cuma yang dilihat pasti kitanya, pasti apa yang kita lakukan, apa kontribusinya kita ke masyarakat, misalnya apa yang kemudian kita lakukan ya, apa yang kemudian kita bangun, misalnya itu yang kemudian dilihat gitu sih. Benar, nah ini ada lagi nih Andri Rahmadani, gimana sih cara membedakan yang memang pure personal branding dengan pencitraan? Nah, gimana tuh? Gimana ya? Karena ilmunya sama ya. Cuma kalau pencitraan itu lebih palsu. Kalau misalnya personal branding yang kita usung itu tuh jatuhnya itu palsu, itu jatuhnya pencitraan. Sama seperti tadi Ndri yang saya bilang, kalau saya bilang gini, saya ilmuwan komunikasi loh, saya keren banget, saya pencapaiannya banyak gitu loh, ternyata effort saya nggak ke situ, effort saya nggak sampai situ, misalnya saya belum sampai ke situ. Nah itu yang akhirnya menjadi pencitraan. Kalau fatalnya bisa jadi pembohongan publik loh, yang kayak yang dilakukan mana itu yang kasus yang kemarin yang kontennya mana yang Anji itu yang undang siapa namanya tuh Hadi siapa bilang kan pakar mikrobiologi, tapi kemudian kan orang mempertanyakan siapa profesor dari mana, terus tulisannya di Scopus nggak ada misalnya begitu kan, di Google Scholar nggak ada, bagaimana nah begitu ya, itu kan berarti ketika kita meng-create personal branding seperti itu tapi itu kosong, itu palsu ibaratnya begitu. Nah gitu ya Andrea. Jadi makanya ketika kita men-setting goal dan saya pengen menawarkan personal branding yang seperti ini, ya kita harus put effort sesuai dengan itu. Jadi realistis juga penting sih, supaya jatuhnya nggak pencitraan. Begitu. Iya. Nah ini ada lagi nih Igoy _08, berarti personal branding bisa kita ciptakan sesuai di mana circle itu berada.
Dalam artian kita dapat menciptakan branding kita sesuai segmentasi. Apakah itu sah, Mbak? Bu? Gimana tuh? Aduh. Gimana ya? Tapi memang pada akhirnya ya kita sebagai makhluk sosial juga sebenarnya butuh circle ya untuk eksistensi diri gitu. Misalnya aja fenomena yang ada sekarang, kebanyakan orang lagi hits dengan lari gitu. Banyak postingan mereka yang memposting mereka sedang lari dengan teman-teman larinya, terus mereka ikut event-event lari yang 100K, 200K, apa dan segala macam itu gitu. Pada akhirnya mereka juga berusaha bilang bahwa circle saya sekarang loh, ini coach saya gitu, ini teman-teman tim lari saya, terus sekarang lagi concern ke event lari gitu. Atau misalnya teman-teman yang sekarang lagi gandrung dengan sepeda gitu, ini circle komunitas sepeda saya, terus ini tipikal sepeda saya, road bike, mountain bike, apa dan segala macam gitu. Pada akhirnya sih sebenarnya itu sebenarnya bisa mendukung eksistensi diri sebagai satu template di personal branding juga sih. Gitu nggak sih Mbak Ica? Iya. Itu ibarat kayak kita nih, kalau istilah pemasaran kan gini ya, produk apa yang mau ditawarkan. Nah, kita kan nggak mungkin bisa memenangkan semua medan kan, makanya kita perlu segmentasi, kita perlu pasar yang dituju. Nah, kalau misalnya kita melihat diri kita, kita lihat, anggap aja kita ngambil satu sisi dari sisi pekerjaan, dosen misalnya. Dosen itu berarti siapa sih kemudian sasaran, target sasarannya mahasiswa, umurnya berapa. Nah, artinya ketika kita membranding diri kita sebagai dosen, atribut-atribut dosen itu yang harusnya muncul kan. Nah, akan berbeda ketika misalnya posisi saya itu sebagai guru TK. Targetnya kan beda tuh. Itu kita bicara segmentasi. Nah, jadi ketika saya berposisi sebagai guru TK, artinya bagaimana saya membangun personal branding saya sebagai guru TK. Ya, yang ngajarin anak-anak, yang juga harus lucu, ya kan? Yang harus gimana gitu. Nggak mungkin saya memperlakukan itu seperti ketika kita berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, itu. Jadi benar. Jadi personal branding kita itu memang harus kita lihat dari di mana kita berada. Ya, pada posisi apa kita. Nah, dari situlah kemudian kita bisa membangunnya. Gitu. Nah, begitu Mas Igoy. Jadi sah-sah aja. Selama itu memang sesuai dengan yang kita inginkan dan value yang kita tawarkan memang seperti itu sah-sah aja. Yang jadi pertanyaan itu tadi, kalau ternyata itu nggak sesuai dengan value-nya kita, atau ternyata kita mengeluh, misalnya gini, oh kenapa sih orang ngatain aku begitu gitu, oh kenapa sih apa sih orang ini bisa ngomong begini. Nah, artinya kan kita mempertanyakan sendiri persepsinya orang atau apa yang disematkan orang tentang kita. Itu yang kemudian harus kita evaluasi ketika kita mempertanyakan itu. Begitu Mas Igoy. Nah, ini ada lagi nih, ada satu lagi nih, Miss Dika, mohon izin nanya dong, apakah personal branding wajib dibangun oleh seseorang karena ada orang yang tertutup di satu sisi aktualisasi diri itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Bagaimana menyikapinya? Wajibkah personal branding itu dibangun? Lebih baik itu dibangun. Jadi kita mengibaratkan personal branding itu seperti kayak makan in general itu wajib kan, kita nggak bisa hidup tanpa makan. Tapi kemudian kalau misalnya kita mau lihat ini, bisa nggak sih orang makan sayur misalnya, bisa nggak orang hidup tanpa makan sayur? Bisa,
Tapi alangkah lebih baik kalau kita makan sayur supaya gizi kita terpenuhi, supaya kita nggak sakit, supaya kita sehat. Nah, seperti itu. Jadi personal branding, orang bekerja dimanapun tanpa personal branding sebenarnya bisa, tapi bisa jadi karirnya nggak melesat, ya. Orang nggak akan mengenal. Kemudian kita dianggap ya kurang kredibel, ibaratnya kita dianggap seperti itu. Justru ketika kita membangun personal branding, kita itu akan lebih memenangkan. We win more, we lead more, we earn more, seperti itu. Nah, begitu kalau dari saya. Nah, kalau Mbak Asri mungkin sebenarnya waktu tadi dikatakan bahwa penting nggak sih membangun personal branding karena ada orang yang tertutup, yang pendiam ya. Jadi sebenarnya dia sudah punya personal branding itu sebagai orang yang tertutup, sebagai orang yang pendiam. Cuman sayang aja kalau itu yang ada atau yang dikenal orang sampai nanti gitu, sampai dia tua gitu, sampai dia sudah nggak bisa berkarya lagi atau sudah apa-ngapain lagi karena dia stuck dengan branding sebagai orang yang pendiam, yang tertutup gitu. Padahal mungkin ketika dia punya effort untuk menggali skillnya di mana, kompetensinya di mana, itu akan jauh lebih bagus. Seperti perumpamaan Mbak Ica tadi, orang bisa hidup tanpa makan sayur, tapi lebih baik kalau mau makan sayur. Jadi orang bisa nggak makan personal branding, tapi lebih baik ya membangun personal branding itu gitu, menonjolkan sisi-sisi positif, gambaran-gambaran diri yang lebih baik gitu di society, di masyarakat gitu, di lingkungan. Karena itu juga membantu membantu kita hidup dalam rasa percaya orang lain gitu. Kalau menurut saya sih ada pekerjaan yang menuntut kita untuk lebih terbuka. Misalnya gini, kita orang komunikasi, orang-orang komunikasi itu identik dengan orang yang ceria, orang yang terbuka, orang yang pandai bergaul. Itu identiknya nih. Ketika kita ditanya, dari mana, kuliahnya di mana, Fakultas Ilmu Komunikasi, itu prodi Ilmu Komunikasi. Wah, pasti kamu skill komunikasinya keren banget ya. Pasti kamu orangnya itu tuh pintar bergaul banget. Terus kemudian begini, enggak, saya pendiam, saya orangnya tertutup. Nah, itu tuh jadi jadi brandingnya jadi turun gitu. Nah, jadi brandingnya jadi turun kan, karena persepsinya orang ketika memandang bahwa orang komunikasi, anak komunikasi itu pasti yang dia itu pinter bicara, punya skill komunikasi yang bagus, yang dia terbuka orangnya. Nah, seperti itu. Dan bahkan banyak di bidang-bidang komunikasi ya, seperti kayak misalnya kita mau kerja di mana nih, mau kerja di public relation gitu kan, itu penting banget tuh. Kita nggak bisa jadi pribadi yang tertutup ketika kita bekerja di wilayah itu, kerja di media gitu ya, jadi wartawan gitu kan, nggak mungkin kita bisa mewawancarai narasumber kalau misalnya kita tertutup. Nah, artinya ketika kita tahu bahwa kita pribadi yang tertutup dan itu brandingnya kita. Kalau kita memang menginginkan bahwa nanti saya mau bekerja di bidang public relation, artinya orang PR itu ya karakternya seperti apa. Nah, kita put effort untuk menjadi seperti itu. Kita bisa meng-create itu, kita bisa berusaha untuk meng-create itu. Begitu ya. Jadi apa ya? Jadikan pendiam itu sebagai kekurangan yang kalau bisa itu bagian dari ekspresi diri aja. Misalnya kita lagi pengen apa ya, itu tadi self reflection, terus kita merenung di situ dengan berdiam diri, nah mungkin aja gitu. Tapi kalau dalam dunia organisasi dan ketika kita bekerja, serem juga kalau kita terlalu tertutup, pendiam gitu. Sama seperti kayak gini saya, Mbak. Dulu saya orang yang sangat moody. Saya orang yang sangat moody dan sangat bosenan parah gitu. Nah, tapi kemudian ketika kita masuk di dunia kerja,
salah satu hal yang paling dilihat, apalagi pekerjaannya di bidang ini ya, bidang komunikasi pemasaran yang berurusan dengan banyak orang. Nah, kan nggak mungkin kita moody, nggak mungkin kita sebentar-bentar mood nggak bagus gitu, kan nggak mungkin seperti itu. Kalau kita mau dianggap bahwa kita profesional, ya value saya profesional dalam bekerja, otomatis saya akan put effort di situ. Saya akan membedakan antara masalah pribadi dengan masalah pekerjaan, itu sebagai bentuk profesionalitas saya. Seperti itu. Sama seperti kayak bosenan. Salah satu yang dilihat dulunya tuh bosenan parah. Ya, jadi kalau les waktu sekolah, les di sini sebulan berhenti, pindah kemana, itu saking pembosannya itu. Nggak pernah menyelesaikan sesuatu yang yang dimulai gitu. Kemudian saya mendapati bahwa yang dilihat record kita dalam bekerja itu adalah bagaimana tuh karakter itu. Kalau misalnya kita pembosan, justru itu menjadi weak point kita. Nah, makanya kita penting bagi kita, jadi akhirnya saya merenungkan, akhirnya merefleksi bahwa itu harus dirubah. Nah, kesininya semakin hidup, semakin tua ya, semakin umur, semakin bisa ajak gitu, semakin bisa steady, semakin bisa stabil, semakin bisa konsisten. Nah, begitu. Jadi penting banget itu kita mengetahui lemahnya kita di mana dan bagaimana kita put effort untuk mengurangi itu. Itu penting banget. Begitu. Ini kita mau lanjut atau sudah jam 21. Oh, ini ada request saya suruh jawab pertanyaan Mas Nastain nih, Mbak. Mas Nastain itu yang mana ya? Ini Dong Jates. Oh iya. Bagaimana caranya agar branding yang kita tawarkan bisa bertahan? Ya, mungkin ini ditujukan untuk baik. Bagaimana caranya agar branding yang kita tawarkan bisa bertahan lama? Wah, memang itu sudah kayak tadi Mas Dong Jates. Paling penting itu adalah persisten dan konsisten. Itu caranya supaya bertahan lama. Dan kita harus mengevaluasi terus personal branding yang ada. Sebenarnya nggak apa-apa, kita sesekali gini, kita bisa bertanya sama, ketika orang bicara tentang kita, kira-kira tiga kata yang mendeskripsikan tentang kita nih apa? Kita bisa tanya tuh ke orang-orang. Nah, itu sesuai nggak dengan diri kita? Atau itu sesuai nggak dengan yang kita mau? Kalau misalnya ada yang nggak sesuai yang kita mau, berarti kita harus mulai mengevaluasi itu. Ya, mulai mengevaluasi itu. Nah, itu persisten, konsisten, dan evaluasi terus-menerus. Gitu, evaluasi terus-menerus mana yang kurang, mana yang bisa ditambah, dan mana yang mungkin harus diperbaiki di situ ya. Terus kemudian gini juga, kalau misalnya kita saat ini misalnya kita sudah mencapai sesuai yang kita inginkan, personal branding kita saat ini sudah tercapai sesuai yang kita inginkan, dan kita pengen lebih gitu, atau kita pengen meng-create sesuatu yang baru, yaitu tadi kita pengen meng-create sesuatu yang baru, kita bisa setting goal dari sekarang. Kayak tadi, 5 tahun yang akan datang kita ingin seperti apa, 5 tahun yang akan datang apa yang kemudian kita ingin tawarkan kepada audiens kita, kepada publik. Nah, ketika kita mulai mencoba untuk menelusuri itu lagi, kita put effort pelan-pelan di situ. Ya, dan nggak perlu banyak bicara, hanya put effort, lakukan terus-menerus secara konsisten. Menurut saya sih seperti itu. Begitu. Berarti positioning diri ya, Mbak ya. Ketika kita pengen dikenal orang, 3 kata tentang diri kita itu apa sih gitu. Kira-kira kalau ngomongin Mbak Astri itu mahasiswa, tanya mahasiswa kan, kira-kira kalau saya nih kira-kira apa ya gitu, kan pasti ada tuh ini. Tapi kadang juga kita takut Mbak menerima jawaban itu gitu. Kadang-kadang kita tuh takut gitu loh menerima kritik ya, menerima jawaban itu. Tapi kalau misalnya kita bisa tanya di lingkungan. Nah, saya suka begitu. Saya suka bertanya dari lingkungan terdekat saya. Gitu. Atau misalnya nanya sama mahasiswa. Saya suka kayak gitu. Saya suka kepo gitu. Termasuk untuk hal yang
hal yang kurang. Jadi misalnya kurangnya di mana gitu. Ini saya dengerin gitu. Saya dengerin itu kalau misalnya menurut saya itu cuma sekedar julitan, apa kan ada ya, maksudnya kita dibilang begini nih, kita kurangnya begini gitu. Kalau misalnya yang ngomong nih satu orang nih ya, satu orang, dua orang, biasanya saya cuma dengerin aja tuh gitu. Tapi kalau misalnya itu tuh ada beberapa orang gitu kan yang ngomong, berarti kita harus mempertanyakan, ini berarti ini bener nih gitu. Iya. Kita berarti harus itu bener nah gitu. Jadi kita harus berani, memang harus berani untuk menerima kritik dan mulai berpikir, karena menurut saya itu penting buat diri kita. Itu penting buat diri kita. Gitu. Nah, itu yang paling ditakuti. Masalahnya itu yang paling ditakuti. Menerima kritik itu tuh yang paling ditakuti. Kita sering nggak siap di situ. Karena kita merasa apa yang sudah kita berikan itu sudah yang terbaik yang bisa kita kasih mungkin ya Mbak ya. Iya. Tapi kita juga memang nggak bisa memuaskan semua orang. Kita nggak bisa memuaskan semua orang. Seperti tadi kan dibanding-bandingin. Ada yang pertanyaan tadi kan dibanding-bandingin sama siapa. Kita kan nggak mungkin bisa memuaskan ekspektasinya semua orang. Ya, jadi kalau misalnya kita merasa bahwa ini sudah yang kita lakukan sampai sejauh ini, ya kita tetap syukuri gitu loh dengan apa yang kita punya gitu. Jadi kadang jangan dibikin malahan bahwa aduh langsung down, langsung akhirnya kita jadi low self esteem gitu kan. Kadang-kadang ada yang begitu ya ketika orang menerima itu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Masih ada lagi kah? Masih ada lagi kah? Ini kita 4 menit. Mungkin kita setengah 10 kelar gitu ya. Iya. Terima kasih juga ya buat teman-teman Unmul, salam kenal yang baru gabung mungkin. Saya Mbak Astri, dosen Fikom UMB. Iya, terima kasih juga kepada teman-teman dari Fikom UMBY udah bisa mengajak saya untuk berpartisipasi pada hari ini di obrolan yang seru ini, Mbak. Senang banget ini. Saya senang banget. Semoga akan ada sesi-sesi berikutnya. Iya, semoga ada sesi-sesi berikutnya dan semoga ini kolaborasinya ini makin keren ya, Mbak ya. Iya, hari ini senang banget dengan mungkin kita harus merencanakan untuk ngomongin UMKM. Kita harus merencanakan itu. Makanya kemarin itu masih bingung, masih sibuk ini. Tapi nanti dalam waktu dekat ini saya akan coba ngobrol dengan direkturnya, dengan Mas Iqbal dan juga Mas Nova tadi gitu, dengan Mas Nova dan Mas Iqbal nanti untuk bagaimana sih bentuk-bentuk kolaborasinya kita. Tapi kita juga mungkin bisa ngobrol dulu internal kita. Mungkin ini udah kali ya Mbak ya. Ini udah melebihi melebihi waktunya. Makasih ngobrol. Iya, terima kasih banyak Mbak Astri. Terima kasih juga Mbak Ica. Terima kasih. Tadi kita sempat geladi kotor ya Mbak. karena ini kita baru pertama kali begini ya. Kita baru pertama kali pakai ini. Jadi kita sempat geladi kotor. Tapi alhamdulillah lancar. Semuanya lancar hari ini dan semoga acara-acara ini Komunikatalks yang minggu depan juga bisa lebih ini ya, bisa lebih bagus lagi, lebih menarik lagi ya, terus obrolan-obrolannya lebih menarik lagi seperti itu. Terima kasih teman-teman ya, mahasiswa. Terima kasih semuanya dari Unmul dan juga UMBY. Universitas Mercu Buana. Jaga kesehatan, ingat pesan ibu, pakai masker ya. Tadi waktu saya UAS lisan itu ada pengakuan dari mahasiswa karena di kampungnya itu memakai masker itu malah malu Mbak, karena semuanya tuh nggak pakai masker. Nah itu
agak ngeri-ngeri juga gitu. Jadi dia malu memakai masker. Jadi dia nggak pernah pakai masker selama dia di kampung gitu. Kalau di sini ya masih banyak sih yang begitu, yaitu tadi sih kesadarannya, tingkat kesadaran masyarakat ya perlu banget. Nah, teman-teman mahasiswa ini kan sebagai agent of change nih penting banget nih untuk bisa menjadi contoh baik juga untuk patuhi protokol COVID-19. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Semoga kita selalu sehat. Ya, semoga kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih Mbak Astri. Ya, terima kasih Mbak Ica, terima kasih teman-teman umum, teman-teman Pikom juga sudah mau stay tune, mendengar cuitan-cuitan kami berdua. Semoga ini ya Mbak yang kita sharingkan tadi bermanfaat ya. Teman-teman lebih semangat lagi untuk menggali lagi potensi diri mereka, skill mereka, membangun personal branding dan lain sebagainya. Lebih sukses lah. Sukses untuk kita untuk acara-acara untuk konten berikutnya ya, untuk program berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Ditunggu ya Mbak. Dadah. Assalamualaikum. Kita izin live ya. Bye teman-teman semua. Dadah.